Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang dan wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf, saya perkenalkan tadi dikenalkan sama saya Yuwono. Disuruh panitia untuk membacakan makalah ini ya. Saya terus terang aja tidak banyak mengerti, cuma dikit-dikit tahu yang kita kaitkan dengan yang lain. Kalau CV saya tadi sudah dibacakan, saya di lingkungan BEP saya ngikutin BEP itu tahun 2016. Nah, 2016 yang kebetulan mendapat kesempatan untuk TOT pertama yaitu bersama Pak Fadjo sama Pak Arwid yang ada di sini. Ada lagi nggak ya? Mungkin Pak Julian ada. Kebetulan saya juga udah kenal sama Dr. Linda waktu itu di Euro ya, di Euro ketemu. Jadi sempat ngobrol-ngobrol lah kira-kira gitu. Berkenaan dengan organisasi standar kompetensi tenaga keolahragaan. Nah, ini makalahnya seperti itu. Kita lanjutkan. Ini dasarnya adalah dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang SKN. Kemudian PP 16 2007 penyelenggaraan keolahragaan, PP 7 Nomor 2020 penyelenggaraan pekan dan olahraga, dan PP 18 2007 pendanaan keolahragaan. Ini mohon maaf kalau masih ada Pak Yono Isman, mungkin waktu beliau jadi menteri ya, waktu itu saya nggak tahu, mungkin dapat mengoreksi apa yang kita sampaikan ini. Mohon izin ke Pak Yono. Di dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 3 2005 itu disebut mengenai standarisasi, standar nasional keolahragaan, dan standar kompetensi. Tapi ini kalau dibaca nanti bisa dibaca. Pak Yono suaranya pelan sekali Pak Yono. Kenapa ya? Halo. Ya lanjut Pak. Udah bagus. Oke. Ini yang kami simpulkan aja ya, supaya nanti ke selanjutnya akan bisa lebih dimengerti. Ini ada kata-kata sertifikasi dan akreditasi. Nanti arahnya ke sana. Tentu saja dengan standarisasi. Sebetulnya sertifikasi itu yang kita kenal, kita kan selalu dapat sertifikat. Itu adalah sertifikat untuk seseorang yang telah melakukan sesuatu. Kalau dia hadir di seminar, kita dapat sertifikat ikut seminar. Kalau kita jadi pembicara, kita sebagai pembicara. Kalau kita jadi apa, dan sebagainya. Nah, sedangkan kalau akreditasi, itu adalah sertifikat kepada institusi, ya, kepada institusi atas kompetensi. Jadi kompetensinya apa di institusi itu? Jadi dalam hari ini, sertifikasi kompetensi umumnya akreditasi adalah sertifikat berkenaan dengan kompetensi dan diberikan kepada institusi. Jadi sejauh mana institusi itu kompeten dalam misalnya mendidik, misalnya kalau di perguruan tinggi itu menghasilkan sarjana yang kompeten dan sebagainya. Kira-kira gitu. Ini awal dari ini. Kebetulan saya juga praktisi pendidikan, jadi saya tahu di kampus saya itu minta akreditasi itu juga setengah mati. Itu kan pengakuan dari Badan Akreditasi Nasional ya, terhadap institusi gitu kan. Tapi kalau sertifikat kita sering memberikan sertifikat kalau misalnya ada seminar dan sebagainya. Jadi ini inti dari itu. Nah, kita kaitkan dengan di bidang olahraga sekarang. Jadi standarisasi itu memang proses perumusan
menetapkan dan merevisi standar nasional dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan bidang keolahragaan. Standar nasional keolahragaan ada kriteria minimal tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan. Standar kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan sikap, keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dinyatakan lulus dalam uji kompetensi. Yang kita kenal sekarang ini di olahraga ya, yang kita kenal sekarang secara umum itu karena yang kita berkaitan dengan kompetensi itu adalah hubungannya dengan profesional, ya, profesionalisme. Dengan adanya undang-undang guru, maka guru maupun dosen dan sejenisnya itu dianggap adalah profesi. Maka itu perlu dikasih sertifikat. Maka itu ada sertifikat dosen, ada serdos, misalnya gitu kan. Kemudian institusinya dianukan akreditasi kayak gitu. Nah, berkenaan dengan ini profesi itu banyak banget macamnya, kayak tenaga ahli jembatan, tenaga ahli pertanian, dan apa yang sebagainya itu banyak sekali. Dan semuanya sudah ada standarisasinya, yaitu SKKNI. Itu yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Meskipun yang dapurnya adalah di Kementerian Kepemimpinan Operasional, kira-kira gitu. Kayak di PU misalnya gitu, itu mengenai jalan, jembatan, bangunan, sebagainya, yang nyiapin adalah PU, tapi yang mengesahkan sebagai SKK ini adalah Departemen Tenaga Kerja. Nah, kaitannya dengan olahraga, ini sama ya, kompetensi adalah kemampuan minimal yang dimiliki tenaga keolahragaan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang olahraga. Kalau ini di bidang olahraga. Kalau SKKNI itu adalah di bidang kerja, kira-kira itu. Uji kompetensi adalah kegiatan untuk melakukan pengukuran terhadap kemampuan minimal yang dipersyaratkan bagi seseorang untuk dapat melakukan pekerjaan atau tugas tertentu yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang olahraga. Nah, mengenai kompetensi itu berkembang terus, akhirnya sekarang sendiri juga di perguruan tinggi itu ada namanya Kampus Merdeka ya. Kampus Merdeka itu adalah di dalam kurikulum, nanti ini di olahraga juga ada kurikulum segala itu. Jadi dalam kurikulum di pendidikan itu ada sebagian adalah bisa dimasukin dengan sesuatu kegiatan di luar untuk mendapat kompetensi itu diharapkan bisa diakui sebagai SKS. Nah, kira-kira gitu. Meskipun petunjuk pelaksananya belum detail ya, kira-kira itu. Jadi arahnya ke situ. Jadi apapun kita itu memang harus perlu mempunyai kompetensi. Dan kalau kita ketahuan mempunyai kompetensi, tentu saja harus ada siapa yang mengakui, siapa ini. Selama ini yang mengakui kompetensi adalah orang per orang. Nah, ini kita harapkan kita nanti bisa diakui oleh lembaga sertifikasi atau lembaga akreditasi, kira-kira itu di bidang olahraga. Ini adalah keinginan kita. Tentu saja Kormi juga arahnya ke arah sana juga. Karena seperti yang kita alami, seperti waktu kemarin Pak Yono waktu peresmian di Pondok Kelapa itu, heran kenapa kok pelatih nggak dibayar gitu ya, karena kemungkinan karena saya nggak tahu, memang kita rela tidak dibayar ya, tapi kan seharusnya kalau pelatih dibayar kira-kira gitu. Nah, akreditasi adalah pemberian kelayakan dan peringkat terhadap pembentukan standar nasional keolahragaan berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan olahraga. Ini umumnya diberikan kepada institusi. Dalam hal ini bisa saja induk organisasi olahraga, itu yang dulu sudah dilakukan oleh BESANG. BESANG itu adalah Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan yang tahun 2020 ditiadakan karena penghematan biaya. Kalau nggak salah begitu. Tapi sudah diambil oleh Kementerian Olahraga, kalau tidak salah ditangani oleh Deputi Bidang Peningkatan Prestasi.
khususnya di asisten deputi standarisasi dan infrastruktur olahraga. Nah, kalau nggak salah itu. Jadi tidak pekerjaannya tidak bubar, tapi beralih ke Kementerian Olahraga. Maka itu kita sebagai kita warga olahraga, ya, institusi olahraga, unit organisasi, induk organisasi di bidang olahragaan, di Polri tentu saja kita juga menginginkan pengakuan secara nasional, bahkan kalau bisa secara internasional. Kalau dilihat dari tenaga keolahragaan, wajib memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi. Ini banyak banget yang disampaikan oleh Bu Linda ini. Ada 15 jenis atau sebutan. Mulai dari pelatih, ya, pelatih, wasit, juri, instruktur, administrator, manajer, pemandu, guru, dosen, bla bla bla, sampai tenaga medis. Ini perlu ada sertifikasi. Jadi kita punya sertifikat pelatih. Nanti bisa aja kita sertifikat pelatih BEP, nah, misalnya gitu ya. Diakui secara nasional, bahkan mungkin nanti secara internasional. Kira-kira gitu. Sebetulnya kalau instruktur di sini kalau kita tidak salah, instruktur itu secara umum. Instruktur adalah istilah secara umum baik di olahraga maupun di non olahraga, instruktur. Karena instruktur itu sendiri ada sertifikasinya yang saat ini bisa dikeluarkan oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kalau ini tenaga olahraga dianggap profesi, jadi instrukturnya itu juga dikatakan instruktur kalau mempunyai sertifikat instruktur, itu bisa didapat di BNSP atau LSP yang dibina oleh BNSP, kira-kira gitu. Alhamdulillah saya sudah pernah ikut. Jadi di sini tidak khusus untuk mengajarin bidangnya, tapi yang di sini adalah instruktur adalah untuk metode mengajarinya, sehingga orang yang diajari itu mengerti cara dia nanti mengajar kembali mengenai kompetensi, kira-kira gitu. Jadi nanti kalau di bidang SKKN itu adalah instruktur dipersiapkan untuk belajar mengenai SKKNI. SKKNI apapun silakan, itu tergantung kepada masing-masing dari instruktur itu. Tapi yang di sini ditekankan adalah metode pengajaran sampai diharapkan yang dilatih itu bisa memahami dan bisa kompeten, kira-kira gitu. Itulah kira-kira yang mengenai instruktur. Maka itu kita di samping bla 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 ini yang banyak ini ditulis merah, ini ada instruktur. Kenapa kita perlu standar? Standarisasi adalah sebagai satu faktor penentu acuan keberterimaan dan pengakuan. Nah, ini kita tadi bahas standar itu ada standarnya. Jadi standar itu ya harus dibuat. Nah, kalau sekarang di Indonesia kan ada SNI, Standar Nasional Indonesia. Ya, saya nggak tahu kalau di olahraga sudah ada atau belum. Kalau kita dulu sering jadi tim untuk membuat SNI di bidang KPU-an, saya sering waktu itu. Jadi kita sering rapat dan sebagainya, kali kalau ditetapkan ini akarnya akan dimunculkan dari standar nasional. Kemudian ketentuan dari WTO yang meliputi transparansi pengembangan standar nasional, transparansi pemberlakuan regulasi teknis, dan saling pengakuan berdasarkan pelaksanaan penilaian kesesuaian. Kemudian sebagai acuan dalam perencanaan, pengembangan, dan penataan sumber daya manusia. Ya, ini kalau semuanya itu adalah bisa membuat standar, ya. Kayak sekarang sendiri di lingkungan kita sendiri juga harus perlu standar. Maka itu tadi kita bicara olah nafas, olah gerak, standarnya apa yang kita harus tetapkan sehingga nanti semuanya mengacu kepada itu. Dan ini juga tidak
tidak mudah karena ini perlu pembahasan dan perlu kesepakatan. Apa itu kompetensi? Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki oleh individu untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Nah, di sini kalau saya lihat dari SKKNI, itu memang pengetahuan, keterampilan, sikap. Jadi kita harus bisa memilah-milah mana yang pengetahuan, mana yang keterampilan, mana yang sikap. Nah, ini nanti akan diajarin kalau ada di dalam instruktur ya, di instruktur. Kalau yang kemarin kita lihat itu tidak. Jadi mana yang pengetahuan, mana yang keterampilan, mana yang sikap. Jadi di sini kalau kaitannya sekarang kita kan bicara mengenai salah satunya adalah BEP, adalah pengetahuan BEP. Jadi kita kompeten di bidang latihan BEP. Apa itu? Nah, kita harus memilah yang diketahui itu apa, pengetahuannya apa. Kita kan selama ini adalah BEP adalah based on medical science, misalnya gitu ya, based on medical science. Jadi pengetahuannya bahwa BEP itu adalah disarankan kepada based on management science. Itu pengetahuan. Keterampilan aja, kita bisa melakukan olah nafas dan olah gerak, kira-kira gitu. Setelah kita bisa melakukan keterampilan itu, sikap kita harus apa? Ya, sikap kita tuh salah satunya adalah kemungkinan ya, sikap kita harus selalu berpikir positif, ya, selalu kita juga tidak sombong, selalu kita tidak apa, dan sikap kita juga selalu ingin mengembangkan, selalu kita ingin meneruskan dan sebagainya, kira-kira gitu ya. Nah, itulah kira-kira. Jadi yang key point-nya di sini adalah pengetahuan adalah apa yang dimiliki, keterampilan bagaimana melaksanakan, dan sikap harus bagaimana. Tolong ini nanti yang kita harus pahamin kalau kita mengaku saya kompeten di bidang latihan BEP. Kita harus bisa menerapkan pengetahuannya apa, kita terampil apa, dan kita sikapnya harus bagaimana. Inilah yang poin yang harus kita pahami dan kita menuju ke sana. Nah, dengan demikian untuk kita bisa mendapatkan pengakuan, nah kita mungkin saya kompeten diakui apa, maka itu kalau kita kompeten baru BEP saja kita kompeten, kalau kita dianggap kompeten untuk latihan BEP secara individu, misalnya kita diberikan kartu, nah, kartu anggota atau kartu BEP. Nah, misalnya gitulah kira-kira. Terus kalau kita lagi ajan, Pak. Oke ya. Nah, kira-kira gitu. Terus kemudian standar kompetensi acuannya ini karena ini lumayan ada 20-an kalau salah ya. Apa yang dimaksud standar kompetensi? Nah, sebenarnya acuan ukuran yang disepakatin. Tentu saja harus disepakatin, terus kemampuan yang dilandasi dengan pengetahuan. Jadi ada 3 tadi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kira-kira gitu. Jadi kalau kita bicara kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ini kompetensi nanti bisa dibaca sendiri seperti yang intinya seperti yang kita sampaikan tadi. Jenis standarnya ada khusus, internasional, dan khususnya ada standar kompetensi tenaga keolahragaan. Standar kompetensi tenaga keolahragaan (SKTK) adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan sikap. Jadi intinya ada 3 itu ya, kalau kita bicara mana kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, ini prosedur penyusunannya ini adalah adopsi dan adaptasi, ini prosesnya ya. Nah, ini SKKNI untuk mendapatkan menyusun standar kompetensi tenaga keolahragaan, kita merefer kepada format dan konsultasi dengan SKKNI. Ini yang sudah keluar banyak, mungkin sudah ratusan ya SKKNI yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, ini yang kemungkinan masih belum banyak, sudah ada tapi masih draft, atau sudah ada tapi kemarin dibesang ya kira-kira gitu. Tujuan SKTK adalah standar kompetensi tenaga keolahragaan bertujuan untuk membangun kompetensi kerja tenaga keolahragaan yang harmonis serta sebagai acuan bagi stakeholder untuk menghasilkan tenaga keolahragaan Indonesia yang kompeten, profesional, dan kompetitif. Jadi
Tujuannya adalah kompeten, profesional, dan kompetitif. Ini cakupan pengetahuan dalam kompetensi adalah pendidikan formal dengan profesi, seperti kita tadi itu, pendidikan formal kalau misalnya kita olahraga ya mungkin bisa di fakultas olahraga atau apa di prodi, terus kita latihan-latihan, kemudian pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman serta diverifikasi oleh lembaga sertifikasi LSKTK. Saya belum tahu sudah ada atau belum di sini. Kalau dulu ada Besang, dengan tidak adanya Besang dilanjutkan ke sana. Cakupan keterampilan dalam kompetensi ini ada 5 ya, keterampilan yang melaksanakan, keterampilan mengelola pekerjaan, keterampilan mengantisipasi kemungkinan, keterampilan mengelola lingkungan kerja, dan keterampilan beradaptasi. Ini termasuk insya Allah bisa dimasukkan di dalam kurikulum nanti kalau kita ada mengadakan pelatihan atau dan sebagainya. Nah, sikap performa selama di tempat kerja, tanggapan lingkungan kerja, penghargaan, penilaian peserta. Lanjut, manfaat sertifikasi. Secara nasional adalah kita bisa pembinaan sumber daya profesional, pelindungan bagi masyarakat, jalur pertanggungjawaban perdata, kesetaraan internasional. Terus manfaat sorangan dan keabsahan. Kita punya pengakuan, absah saya jadi pelatih, absah saya jadi BIPOR, absah saya jadi ini. Terus manfaat kelembagaan, tersedia sumber informasi, itu dibagi kelembagaan, misalnya kita di KBI, misalnya gitu kan. Ya adalah sertifikasi kompetensi, ini ada contoh sertifikatnya, sertifikat. Nah, kira-kira saya kira itu aja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke panitia karena waktunya